Oke, untuk hari ini saya akan sampaikan mengenai general use oil analysis terkait pengujian laboratorium. Jadi prinsip kerjanya, kemudian juga signifikasi pengujiannya itu untuk apa gitu. Eh, kita akan fokuskan ke general use oil analysis, paket use oil analysis yang biasa dari cahaya samudra bersaudara ini ujikan untuk monitoring di Petrolab ya. Oke, ini adalah sertifikat akreditasi Petrolab yang berlaku sampai tanggal 12 Juni 2024 sebagai laboratorium uji. Kemudian personel yang ada di laboratorium lubrikan dan fuel ini kita sudah tersertifikasi. Majority sekitar sekitar 60% sudah tersertifikasi BNSP untuk lubrikan laboratorium operatornya, jadi analisnya sudah tersertifikasi. Kemudian juga interpreter atau atau machinery lubrication analysnya juga sudah tersertifikasi. Banyak, ada beberapa kita di Jakarta maupun di Balikpapan dari ICML atau International Council of Machinery Lubrication. Nah, ini mungkin preview aja ya untuk bentuk dari report oil analysis reportnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail dengan Mas Ruli. Oke, kita bahas satu-satu mengenai parameter analisa. Yang paling sering untuk diujikan itu kan yang paling krusial itu biasanya kita ujikan adalah kinematic viscosity. Jadi di kolom bagian paling atas biasanya di report analisis Bapak itu ada yang namanya kinematic viscosity. Apa yang dimaksud dengan kinematic viscosity adalah kekentalan, dia menggambarkan kekentalan pelumas yang dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Jadi kalau kita lihat di gambar atas kanan ini adalah cara pengujiannya. Jadi pengujiannya ini dilakukan di dalam satu tube atau kita sebut ini viskometer. Jadi si fluidanya atau olinya itu akan dikondisikan pada temperatur tertentu, kemudian nanti akan dialirkan dari atas ke bawah. Nanti akan dihitung waktu dari dari ketika fluida menyentuh batas atas, batas hijau ini, kemudian dihentikan waktunya pada saat fluida atau oli menyentuh batas bawah yang berwarna merah. Pengujian ini dilakukan dengan standar metode ASTMD 445, dan ASTMD 445 ini dia pengukuran viskositasnya adalah di viskositas 0,2 sampai 300.000 mm kuadrat per second. Jadi untuk untuk oli atau fluida yang kurang dari 0,2 atau fluida yang lebih dari 300.000 CST atau milimeter kuadrat per second ini tidak bisa dilakukan dengan metode ASTMD 445. Oke. Kemudian ada di di kalangan oli ya, di kalangan teman-teman oli juga ada mengenal dynamic viscosity. Apa bedanya antara kinematik dan dynamic? Kalau kinematik itu tadi hanya berdasarkan aliran kekentalan fluida dari atas ke bawah dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau untuk dynamic viscosity ini dipengaruhi oleh shear atau oleh gesekan dari suatu metal ya. Ini fluidanya kita taruh di satu tube, kemudian akan diputar oleh namanya rotating spindle. Ini diputarnya itu dengan putaran tertentu, kemudian dihitung resistensi terhadap laju ini rotating spindle itu seberapa besar. Nah, itu dinamakan dynamic viscosity. Jadi kalau misalnya di mesin Bapak Ibu itu berlakunya sebenarnya kalau pada saat mesin jalan itu dynamic viscosity yang berlaku gitu. Tetapi kalau untuk spek spek oli secara umum memang kita biasa menggunakan kinematic viscosity gitu. Nah, dynamic viscosity ini bisa diperoleh juga dengan cara selain langsung pengujian seperti ini, bisa diperoleh dengan cara mengalihkan antara kinematic viscosity dengan density dari liquidnya.
Jadi bisa dikalikan dengan massa jenis atau density-nya. Standar atau unit atau satuannya yaitu centipoise atau milimeter pascal per second. Oke, ini adalah klasifikasi viskositas menurut SAE J300. Mungkin Bapak-bapak dari CSB udah cukup mengenal ya. Ada isoviscosity grade Norway, sampai ada yang ada multigrade, ada monograde juga. Ini batasan dari SAE J300 ini seperti ini, ada batas minimum, ada batas maksimumnya. Dan pengukurannya ini di temperatur 100 derajat Celcius. Jadi ketika Bapak punya oli SAE, maka akan merujuk ke standar ini, standar pengujian kinematic viscosity di temperatur 100 derajat Celcius. Oke. Nah, ini menurut SAE juga, tetapi ini SAE J306. Ini biasanya untuk oli-oli transmisi ya, manual transmission. Ini ada viscosity grade 70W sampai viscosity monograde 250. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi menurut MIL atau military spec ya, standar military itu menggunakan SAE 75W, 8590 dan 85W 140. Ini juga masih merujuk ke sistem klasifikasi SAE. Nah ini selain SAE kita juga mengenal standar viscosity grade klasifikasi ISO atau International Standard Organization. Itu menurut ISO 3448 itu ada beberapa grade ISO-VG ya, dari grade 2 sampai 1500. Ini yang yang terbaru sih, ini tahun kalau nggak salah tahun 2005 kalau nggak salah, tapi nanti saya cek juga yang terbaru apakah ada ISO viscosity grade yang lain itu. Tapi yang kita umum mengenal yang di pasaran itu adalah klasifikasi ini. Nah ini kalau di SAE itu bedanya, SAE itu diujikan di 100 derajat Celcius, kalau standar dari ISO itu diujikan di temperatur 40 derajat Celcius. Jadi beda temperatur pengujian. Ini adalah contoh dari ekuivalen atau ketika SAE kemudian disejajarkan sama ISO-VG atau sama ACMA grade itu perbandingannya seperti apa sih? Ini misalnya kita tarik SAE grade 50 gitu ya. 50 SAE 50 ini setara dengan kalau ACMA grade, ACMA itu dari Association Gear Manufacturer ya. Kalau kita sejajarkan dengan ACMA ini masuk ke ACMA 5. Kemudian kalau misalnya kita sejajarkan dengan ISO-VG ini masuk ke ISO-VG 220. Jadi ini sebenarnya cuma semacam konversi saja, ekuivalensi. Ya, pengujian viskositas ini ada beberapa tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah viskositas dari suatu lubrikan ini masih masuk spek atau enggak sih. Ini biasanya diujikan untuk diproduksi ya, pada saat produksi. Itu kalau kita mau produksi SAE, katakanlah SAE 15W40, itu harus memenuhi standar di 100 derajat itu berapa. Kemudian kalau multigrade itu kita ada pengujiannya lain juga. Pengujian cold cracking simulator. Jadi pengujian viskositas pada pada temperatur rendah. Jadi kalau monograde itu cuma diujikan di 100 derajat, tapi kalau multigrade kita juga ujikan di temperatur rendah, viskositas di temperatur rendah. Jadi ketika kita mau produksi SAE 40, ya memang harus sesuai dengan standar yang tadi, yang SAE 300 itu sekitar 12,5 sampai 16,3 ya, 16,3. Jadi tidak boleh melenceng dari situ. Kalau udah melenceng berarti itu tidak bisa dinamakan sebagai sebagai SAE 40.
Kemudian juga viskositas ini untuk mengetahui karakteristik dari pelumas sendiri. Misalnya kalau kita pakai standar SAE, itu SAE 40 itu ketika dia di temperatur 100 itu berarti dia berlakunya itu viskositasnya itu sekitar 12,5 sampai 16,25 gitu. Kemudian ketika dia di temperatur rendah, operasi rendah, artinya dia lebih kental. Gitu. Kemudian ketika di temperatur yang lebih tinggi lagi, artinya dia lebih encer lagi. Gitu. Itu untuk menunjukkan karakteristik dari pelumas sendiri. Kemudian juga ini digunakan untuk monitoring use oil, untuk mengetahui apakah si viskositas ini tuh udah berubah jauh atau enggak sih dari yang dipersyaratkan, dari range yang limit yang dipersyaratkan. Jadi nanti mungkin juga dari Mas Ruli nanti akan membahas sedikit ya tentang berapa sih range standarnya untuk viskositas. Summary method dari kinematic viscosity yang tadi sudah saya singgung. Jadi si tube ini akan kita kondisikan di temperatur ini kita taruh di tube ini di dalam suatu bak temperatur, kita setting misalnya di temperatur 100 atau di temperatur 40 derajat Celcius. Kemudian si tube ini akan kita rendam di situ dan kita masukkan oli, kita rendam juga selama sekitar 30 menit. Kalau sesuai dengan ASTM di 445, kita rendam selama 30 menit, kemudian baru kita uji. Kita tarik dulu, kita tarik oli yang kuning ini sampai ke atas di sini. Baru kemudian kita alirkan. Start penghitungan waktu adalah mulai dari batas atas, kemudian stop di batas bawah. Ini untuk menghitung kinematic viscosity, waktu alir tadi dikalikan dengan konstanta dari viskometer sendiri. Konstanta dari viskometer ini berbeda-beda. Jadi ada viskometer yang kecil itu, ukuran kecil itu biasanya untuk oli-oli yang encer, ukuran besar karena sulit mengalir, jadi kita gunakan untuk oli-oli yang cukup kental. Jadi bagaimana cara penulisan kinematic viscosity yang benar adalah menyertakan temperatur ujinya. Misalnya di kinematic viscosity di 40 derajat Celcius sekian CST gitu ya. Ini CST centi-Stokes ini sebenarnya sama dengan milimeter kuadrat per second. Oke, ini ada penyebab dari viskositas itu dapat berubah. Jadi viskositas itu dapat berubah secara general itu ada dua yang menyebabkan perubahan itu ada dua, yaitu di base oil-nya, kemudian juga ketika ada kontaminasi. Kalau untuk di base oil-nya sendiri itu bisa berkurang ketika ada thermal cracking dari molekul hidrokarbon. Jadi oli itu kan tersusun dari molekul-molekul hidrokarbon yang panjang. Ketika ada panas, itu si molekul itu bisa terputus menjadi satu bagian-bagian kecil. Nah, itu yang menyebabkan si viskositas itu lebih encer, lebih rendah ya, lebih encer. Ini juga selain dari thermal cracking juga bisa disebabkan oleh thinning dari VI improver aditif. Jadi VI improver ini bisa berkurang untuk oli-oli multigrade. Ini juga bisa menurunkan viskositas atau mengencerkan kekentalan pelumas. Kemudian ada perubahan base oil ini juga bisa menyebabkan increase atau peningkatan viskositas. Ini akibat polimerisasi. Kalau tadi cracking itu memutus, kalau polimerisasi itu dia menyambung malahan. Dia menyambung, jadi molekul-molekul menyambung karena adanya suatu reaksi, kemudian ada katalis, jadi dia bisa sambung menyambung, kemudian ketika sambung menyambung dia otomatis semakin kental, semakin tinggi viskositasnya. Kemudian selain itu juga oksidasi juga menyebabkan oksidasi di base oil juga bisa menyebabkan peningkatan viskositas juga. Jadi produk hasil oksidasi ini
apa namanya nyambung ke yang keempat ya. Jadi oxide insoluble atau produk hasil oksidasi yang insoluble yang tidak larut ini bisa menyebabkan kenaikan dari viskositas. Selain itu juga evaporative losses. Jadi apa namanya si base oil ini bisa menguap. Menguapnya ini karena memang ada apa namanya ada fraksi-fraksi rendah, fraksi-fraksi ringan yang masih ada di oli itu biasa. Itu boleh, tetapi memang harus ada batasnya, tidak boleh terlalu tinggi. Apa namanya persentasi penguapannya itu nggak boleh terlalu tinggi. Jadi pada saat Bapak Ibu berproduksi oli itu biasanya memang ada di NPT atau nomor pelumas terdaftar itu ada ketentuan apa namanya evaporasinya itu tidak boleh dari sekian persen gitu. Itu ada itu. Jadi ketika dia evaporatifnya itu sudah lebih dari maksimumnya, batas maksimum artinya dia cepat menguap. Nah, cepat menguap ini merugikan juga bagi user karena nambah-nambahin top up-nya itu juga semakin sering gitu ya. Ini ya Bu Pak, Henry. ya silakan. Sorry saya potong, saya mau nanya soal evaporasi ya. Itu apakah ada standar generalnya untuk minimal maksimal berapa ya? Ada Pak, untuk new oil itu standar saya agak lupa apa namanya nilainya nanti, tapi saya bisa apa namanya bisa lihat nanti 0, kalau nggak salah 0,5 atau ya 0,5% kalau nggak salah ya Pak ya. Tapi nanti setelah apa namanya setelah presentasi ini saya tutup, nanti saya lihat lagi berapa persen itu dari aturan dari NPT itu ada. Oh Itu gitu. Berarti tidak mengacunya diujikan ke di NPT use ya? oil. Tidak diujikan di use oil, tapi diujikannya di new oil-nya Pak. Jadi memang apa new oil-nya ini yang kita lihat NOAK evaporasinya itu berapa. Parameter yang diuji itu namanya NOAK evaporation. Jadi untuk melihat apa namanya penguapannya, tingkat penguapannya itu seberapa besar sih. Oke, saya lanjut ya Pak Yogi. Oke. Lanjut. Baik. Kemudian juga perubahan viskositas ini juga bisa disebabkan oleh kontaminasi. Artinya ada apa namanya ada sesuatu yang masuk di sistem pelumas itu sendiri atau di pelumas itu sendiri. Itu bisa dikarenakan ada kontaminasi fuel, refrigerant atau solvent, atau mungkin ada kesalahan topping up gitu. Itu bisa menyebabkan decrease atau berkurangnya viskositas atau viskositas lebih encer. Itu kalau apa namanya top up dengan oli yang lebih encer ya. Kemudian increase viscosity atau kenaikan viskositas itu bisa disebabkan adanya kontaminasi dari water atau adanya aerasi. Aerasi itu artinya apa namanya udara udara yang masuk di fluida ya. Itu juga bisa menyebabkan kekentalan. Soot itu terjadi di engine, itu juga menyebabkan kekentalan. Kemudian juga antifreeze, kalau misalnya menggunakan antifreeze, aditif antifreeze itu bisa mengentalkan. Itu misalnya kita pakai ethylene glycol gitu. Kemudian juga kesalahan topping up dengan viskositas dengan oli dengan viskositas yang lebih tinggi itu juga menyebabkan kekentalannya semakin naik. Oke. Nah, ini kalau tadi itu kita perubahan viskositas dari sumbernya itu dari mana gitu, ini lebih ke terjadinya common viscosity change itu apa sih penyebabnya, di engine itu apa, di non engine itu apa. Kalau di engine itu ya tadi increase itu bisa disebabkan oleh overheating. Jadi overheating bisa menyebabkan oksidasi, produk oksidasi mengentalkan. Kemudian sludging. Ini terkait dengan soot ya. Adanya soot yang tinggi pembakaran tidak sempurna menyebabkan soot yang tinggi masuk ke sistem pelumasan meningkatkan viskositas. Kemudian juga bisa karena fuel dilution. Jadi fuel dilution ini bisa mengencerkan, bisa mengentalkan. Ketika mengentalkan itu terjadi biasanya di oli-oli marine yang memakai heavy fuel oil atau HFO. Karena memang kekentalan HFO itu biasanya lebih tinggi ya. Ada yang sampai
180 CST atau 360 CST di temperatur 40 derajat Celcius. Kemudian severe water contamination itu juga bisa menyebabkan increase atau mengentalkan. Kemudian encer itu dikarenakan ada fuel dilution, ini kalau kita pakai solar biasa. Kemudian ada adanya breakdown via improver, ini biasanya terjadi di oli-oli multigrade karena dipakai yang extended atau diperpanjang masa pakainya terlalu jauh gitu, aditifnya sudah terlalu berkurang, dia bisa mengencerkan viskositas. Kemudian juga overheating, seperti tadi dijelaskan, overheating menyebabkan thermal cracking atau pemutusan rantai hidrokarbon, jadi encer. Kemudian di non-engine itu bisa meningkat, viskositas bisa meningkat dengan adanya kontaminasi dari grease. Misalnya ini biasa mungkin terjadi di gear ya, di gear. Kemudian severe water contamination sama juga bisa menyebabkan mengental. Kemudian general breakdown oil, maksudnya adalah terjadi oksidasi gitu, produk oksidasi semakin tinggi jadi mengentalkan. Kemudian mixture of oil dengan oli yang lebih kental gitu ya, sama seperti yang tadi kita bahas. Kemudian decrease itu bisa dari contamination by volatile substance atau kontaminasi dari substansi atau solvent yang mudah. Ini pernah bisa terjadi biasanya di pabrik-pabrik petrochemical yang memproduksi bahan-bahan kimia yang encer yang mudah menguap gitu. Kemudian juga adanya breakdown via improver, biasanya untuk oli-oli transmisi, dan general breakdown oli, jadi pemutusan rantai akibat thermal. Nah, ini penyebab bagaimana sih, apa sih yang terjadi ketika misalnya si kekentalan ini itu tinggi gitu. Ini bisa membentuk produk oksidasi yang berbentuk sludge atau varnish. Ini penyebabnya ya. Kemudian yang terjadi adalah bisa ketika misalnya di sistem itu ada pompa gitu, ada tekanan. Misalnya di hidrolik ya, kalau kita bilang di hidrolik ada tekanan, ada pompa. Kemudian dia menimbulkan, pompa itu menimbulkan semacam bubble gitu ya, semacam gelembung udara. Karena kental, gelembung udara itu tidak mudah ke permukaan atau nggak mudah pecah gitu ya ke atas gitu. Jadi dia terjebak di dalam oli, kemudian ditekan lagi oleh suatu pompa, dia bisa menyebabkan kavitasi. Jadi gambar ini adalah gambar kavitasi, ada tekanan. Karena kental, si olinya ini tuh gelembung udara ini tuh hanya tertekan saja. Jadi dia nggak pecah. Dia nggak pecah, tertekan sampai gepeng ini ya. Kalau kita lihat sampai gepeng, kemudian sampai dia membentuk suatu celah karena tekanan. Ini karena tekanan. Kemudian ketika semakin menekan, itu tekanan yang semakin besar, dia menyebabkan impact pada permukaan metal extrusion gitu. Ini ya akibatnya ya jadi semacam di metal itu ada kegerus, macam kayak mungkin pitting kegerus gitu ya. Ini juga disebabkan karena adanya kekentalan pelumas yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan pumpability atau kemampuan di pompanya pada saat cold start itu juga semakin sulit. Dan ini poor air detrainment atau deemulsibility itu yang seperti tadi saya jelaskan, si udara ini, gelembung udara masuk terbentuk di situ, dia terjebak, nggak bisa pecah gitu ya, nggak bisa ke atmosfer. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika misalnya si viskositas ini terlalu rendah gitu? Ya pastinya ketika rendah, film dari pelumasnya ini semakin tipis ya,
Jadi gesekan antar metal to metal kontaknya itu akan semakin besar. Akan semakin besar. Load apalagi untuk untuk unit-unit yang untuk komponen yang memang dia high load gitu. Itu pasti akan menyebabkan gesekan. Apalagi gesekan itu akan semakin diperparah ketika misalnya ada ada partikel-partikel kontaminasi yang berbentuk partikel. Ini semakin memperparah metal to metal contact, impact-nya ke metal akan semakin diperparah. Oke. Ini general batasan ya, alarm manajemen dari kinematik viskositas. Ini kalau kita setting normal ini adalah nilai di tengah-tengah. Artinya kita bisa anggap nilai normal itu adalah nilai new oil-nya atau nilai yang ada di spec atau ada di PDS atau TDS itu kita sebut. Nah, ini kita bisa set up batasan. Untuk batasan B atau attention kita bisa set up di plus minus 10% dari nilai normal atau nilai midpoint atau nilai di spec gitu ya di TDS. Kemudian batasan C-nya itu 20%. Kalau di Petrolab kita pakai batasan kritikalnya 20% plus minusnya. Oke, nah ini contoh saja ketika misalnya di viskositas untuk isofegi 46 ya misalnya harusnya kan di sini ya. Kemudian kalau turun itu berarti bisa jadi ini penurunan ini bisa terjadi macam-macam ya, bisa terjadi karena kesalahan top up oli dengan oli yang lebih rendah isofegi-nya. Kemudian batasan ini tuh kita atur untuk tahu apa sih tindakan yang kita lakukan ketika misalnya dia sudah melebihi batas attention atau mungkin dia sudah melebihi batas kritikal. Karena sebenarnya batas utama adalah di batas kritikal atau batas C. Tapi kita men-set up batas attention itu untuk dalam tanda kutip untuk wanti-wanti, untuk kalau dalam bahasa Jawanya untuk diperhatikan, untuk untuk jaga-jaga supaya tidak kebablasan di terlalu rendah atau terlalu tinggi di batas kritikal. Oke, kita masuk ke parameter kedua, itu parameter total asset number. Jadi parameter total asset number atau TAN ini kita bisa definisikan nilai TAN itu adalah kuantitas atau jumlah basa yang dibutuhkan untuk menetralkan suatu asam yang ada di sampel. Jadi dia diekspresikan dalam miligram KUH per gram. KUH ini basanya ya. Jadi kenapa asam kok malah diekspresikan dalam bentuk basa? Ini kan basa ya. Itu kita anggap titer atau penetrasi atau basa yang diteteskan ke dalam sampel ini kita anggap jumlahnya sama dengan asam yang akan dinetralkan oleh basa tadi. Itu diekspresikan sebagai miligram KUH per gram. Karena kita anggap ketika misalnya itu titik sudah pada titik akhirnya ya, pada titik endpoint-nya itu artinya sudah setimbang, sudah netral gitu ya. Jadi asam yang ada di sampelnya ini itu sudah dinetralkan oleh basa yang sebagai pentiternya itu. Metode yang kita gunakan adalah metode ASTMD 974. Memang ada beberapa metode, ada metode ASTMD 664 juga, ada metode ASTMD 974. Ini 974 sebenarnya juga bisa digunakan di new oil maupun used oil. ASTMD 664 pun juga digunakan di new oil maupun used oil. Tetapi bedanya adalah 974 ini pakai color based titration, jadi titrasi berdasarkan perubahan warna. Kalau ASTMD 664 ini titrasi berdasarkan perubahan voltase, perubahan pakainya potensial voltase. Jadi asam itu diukur dengan perubahan voltase.
itu kita pakai ASTMD 664. Perbedaannya biasanya karena ASTMD 974 itu pakai warna, dia memang tidak applicable, tidak terlalu bagus untuk pengujian oli engine, misalnya oli-oli yang gelap, karena memang jadi perubahan warnanya tidak begitu terlalu jelas dilihat gitu ya. Jadi lebih cocok kalau untuk oli-oli yang sangat gelap itu pakai ASTMD 664. Oke, purpose to check atau apa namanya, atau kegunaan dari tujuan dari pengecekan ini, kalau untuk fresh oil ini bisa digunakan untuk guidance quality control. Jadi ada beberapa aditif yang memang sifatnya asam. Aditif anti-wear, aditif anti-rust itu sifatnya sedikit asam gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak nambahin itu, kita terlalu semangat, misalnya kita produksi terlalu semangat ambil aditif, itu nggak bagus gitu, karena memang bisa keasaman itu bisa terlalu tinggi gitu akibat dari aditif. Ada beberapa jurnal, ada beberapa referensi yang menyebutkan ketika TAN-nya itu lebih dari 4, itu sifatnya korosif. Apapun penyebabnya ya, apakah itu penyebabnya dari oksidasi maupun penyebabnya dari aditif. Padahal kalau kita bilang memang aditif bagus ya, tapi kalau terlalu kegedean juga nggak bagus. Kegedean yang sampai meningkatkan nilai asam yang korosif gitu ya, asam yang korosif itu nggak bagus juga. Jadi memang harus dibatasi dengan kita monitor TAN pada saat produksi. Kemudian di use oil atau di monitoring oli yang dipakai, yang sedang dipakai, itu untuk mengukur degradasi dari pelumas akibat dari proses oksidasi dan sebagainya gitu ya, proses oksidasi, nitrasi dan sebagainya. Itu dimonitor pakai TAN, itu dimonitor juga. Oke. Sumber dari asam ini ada 2 tadi yang sudah saya sebutkan di awal, dari aditif dan dari degradasi selama servis, selama pemakaian gitu. Kalau dari aditif tadi, aditif anti-wear, anti-rust itu slightly acidic ya, agak asam. Kemudian kalau dari degradasi pelumas itu dia bisa disebabkan oleh additive depletion. Misalnya kita punya oli engine. Oli engine ini punya TBN ya, untuk menjaga agar nggak ada soot yang tinggi, maksudnya nggak ada partikel soot yang besar gitu. Dia juga, TBN itu juga fungsinya selain itu juga fungsi untuk menetralkan asam. Nah, ketika misalnya ada degradation aditif, itu additive depletion itu, dia TAN juga seiring dengan additive depletion itu semakin habis, gitu, aditifnya semakin habis, TAN juga biasanya akan beriringan meningkat. Gitu. Kemudian ketika ada kontaminasi air itu juga meningkatkan oksidasi meningkatkan TAN. Jadi jalurnya seperti itu. Nah, ini gambar ilustrasi saja ketika si oli atau fluide itu diserang oleh panas, kemudian menyebabkan oksidasi, terbentuklah produk hasil oksidasi yang sifatnya acidic atau asam. Metodenya ini kita tambahkan tadi ya, kita tambahkan KOH, kemudian akan berubah warna di hijau, kita hentikan, kemudian angka asamnya itu diperoleh dari KOH yang dibutuhkan untuk menitrasi sampel dikurangi KOH yang dibutuhkan untuk menitrasi blanko, sampel blanko atau sampel blank, dikali molaritas dari KOH dikalikan 56,1. 56,1 itu berat molekul KOH dibagi berat sampel atau W dalam gram. Nah, ini contoh gambar metode yang TAN, metode pakai di 664. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, titrasi juga,
titrasi pakai basa, diteteskan di di sampel, tapi titik akhirnya kalau tadi ada dengan perubahan warna, kalau ini dengan kita monitor perubahan potensial. Kita monitor perubahan potensial, jadi ada grafik, nanti grafiknya biasanya naik, kemudian nanti turun. Kenaikan yang tertinggi itulah endpoint-nya. Nanti software yang akan membacanya. Rumusnya pun juga hampir sama juga. Nah, ini alarm management dari THN. Jadi THN itu grafiknya sebenarnya ini kalau kita perbesar ini dari typical fresh oil-nya ini agak naik dulu, baru ini turun, kemudian naik lagi. Jadi naik di fresh oil tinggi itu bukan karena degradasi dari pelumas, tapi memang karena aditif. Awalnya aditif asam itu menyebabkan si THN di awal di fresh oil-nya itu agak tinggi. Kemudian selama pemakaian di running hours tertentu itu dia akan turun karena ada additive depletion atau pengurangan aditif yang bersifat asam tadi berkurang, jadi dia malah THN-nya turun. Kemudian seiring pemakaian waktu dia grafiknya akan naik. Nah, ini grafik naik ini akibat dari degradasi pelumas, oksidasi dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke TBN. TBN ini biasa kita kita ujikan di engine oil ya untuk melihat penurunan, untuk memonitor penurunan nilai basa ini, karena basa ini sangat sangat krusial di engine. Basa ini kan disumbang oleh aditif deterjen dan dispersansi ya. Deterjensi dan dispersansi ini mereka saling bekerja sama untuk membuat partikel-partikel yang hasil pembakaran gitu, misalnya dari combustion chamber yang masuk ke sistem pelumasan itu, supaya dia tidak menggumpal atau beraglomerasi, dia partikelnya itu dibikin kecil-kecil dan dibikin larut. Makanya di oli engine itu dia jadinya hitam, tapi hitam nggak selalu berarti jelek gitu ya. Hitam nggak selalu berarti jelek. Justru malah kalau misalnya kita lihat engine oil yang dia tidak hitam, itu biasanya ada kalau di Petrolet kita pernah nemu sampel dari customer engine oil, dia itu bening padahal use oil gitu. Tapi justru malah partikel-partikelnya pada saat kita lihat di botol itu partikel-partikel sootnya itu dia menggerombol atau menggumpal di bawah gitu, di dasar botol itu. Jadi itu malah yang nggak bagus, karena partikel-partikel itu nanti bisa menempel di liner gitu ya, bisa menempel di liner, kemudian bisa terjadi gesekan, ausan gitu ya. Malah justru berbahaya bagi komponen. Oke. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode 2-ASTMD 2896 dan ASTMD 4739. Ini berbeda dari pelarutnya saja, tapi prinsip pengerjaannya sama. Hanya pelarutnya yang berbeda. Pelarut dan yang pentiter atau yang untuk titrasi itu. ASTM ini digunakan untuk 2896 yang digunakan Petrolab itu untuk new oil dan used oil. Kalau untuk ASTMD 4739 itu ini sebenarnya prefer untuk used oil. Oke. Nah, ini tadi grafik yang dilihat. Jadi berapa volumenya, kemudian ini yang sumbu Y-nya ini adalah potensialnya ya, voltasenya. Oke. Nah, ini pengujian dari TBN ini untuk untuk mengetahui efektivitas dari aditif, salah satunya gitu ya, efektivitas dari aditif. Jadi ketika misalnya aditifnya itu sudah berkurang, biasanya TBN juga akan turun juga.
Ini tadi sudah saya bahas. Kemudian ini pembentuk si TBN ini. TBN ini tersusun dari basa-basa dari aditif. Jadi terutama adalah aditif dispersansi dan aditif detergensi. Aditif dispersan ini cara kerjanya adalah dia punya aditif ini punya dua bagian. Yang satu bagian polar, ini yang mana sih? Ya, yang bulat ini bagian polar, kemudian bagian ekornya itu adalah bagian non polar. Jadi bagian polar ini akan akan menempel pada partikel soot yang kecil, nanti akan ditempelin oleh si aditif itu, diserang gitu ya. Jadi sehingga si subpartikel yang ini tidak akan menempel dengan subpartikel yang ada di dekatnya, di sebelahnya gitu. Dia nggak akan menempel. Karena sisi yang non polar ini, sisi ekor ini itu akan menolak si soot gitu. Sisi ekor ini akan menolak soot. Jadi dia tetap dalam bentuk partikel kecil-kecil. Yang bahaya adalah ketika tidak ada aditif ini, kemudian dia menggerombol jadi lebih besar, itu malah lebih berbahaya. Satunya lagi adalah selain dispersansi adalah detergensi. Kalau dispersansi itu tadi membuat si partikel soot ini tidak jadi besar, kalau detergensi itu dia dia melarutkan ya, karena sifat deterjen kan melarutkan. Jadi basa ini bisa menetralkan asid, nitrik asid, karboksilik, sulfurik, fosforik gitu ya, yang terbentuk dari proses oxidation gitu. Ini dinetralkan oleh basa detergensi ini dengan cara melarutkan membuat si acid ini itu less harmless, jadi tidak terlalu berbahaya. Oke. Nah ini penyebab dari perubahan nilai TBN. TBN ini bisa increase gitu, bisa meningkat itu ketika ada topping up dari oli baru itu. Oli baru yang sama TBN-nya atau mungkin malah TBN-nya lebih tinggi daripada TBN existing oil. Ini bisa meningkatkan nilai TBN. Atau akibat dari loss of base oil volatiles. Jadi evaporasi tadi, yang nyambung ke yang tadi, ketika oli itu tingkat evaporasinya tinggi, gitu, akibat dari kualitas olinya ataupun akibat dari temperatur luar, itu sangat bisa terjadi evaporasi. Jadi si base oilnya itu akan hilang, akan loss, tetapi aditifnya itu masih ada di situ. Jadi konsentrasi aditifnya jadi lebih tinggi kan, jadi TBN-nya lebih terlihat lebih tinggi. Kemudian ditambahin lagi dengan new oil yang TBN-nya itu TBN awal ya, TBN original, TBN yang masih nilainya masih bagus gitu. Ketika ada penambahan itu, otomatis juga TBN-nya jadi akan lebih tinggi. Kemudian TBN juga bisa turun, itu wajar bisa turun akibat dari thermal degradation atau fuel dan water dilution, atau akibat dari reaction atau reaksi dengan senyawa-senyawa acidic hasil pembakaran. Alarm manajemennya ini kita biasanya ada batasan yang kita buat, ada beberapa sumber yang kita rujuk ya. Ada kita pakai sumber dari Noria. Nah, ini ketika sudah mendekati, sudah ke titik kritikal, artinya ini sudah late. Makanya kita pakai setup nilai caution atau nilai batas B, batas attention, itu supaya tidak terjadi keterlambatan action yang harus
dilakukan tuh biar tidak terlambat, itu kita pakai batasan B atau batasan tension. Nah, ini contoh saja, tabel di kanan ini hanya contoh saja. General engine, diesel engine itu tensionnya biasanya 6, kemudian kritikalnya itu di 5 gitu ya. Kemudian kalau untuk yang pakai MFO itu biasanya di 20, tapi ini tergantung sih, tergantung dari original TBN-nya itu berapa. Gas engine biasanya di 1 sampai kalau alarm arginnya itu di 0,5. Tapi ini hanya contoh saja, jadi biasanya kita ngerujuknya nggak saklek ya, kita dinamis karena merujuk pada TBN awal. Jadi batasan itu kita set up dari nilai TBN awal. Oke, lanjut ke parameter selanjutnya. Bu Henry. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya soal yang ini alarm manajemen TBN ya. Jadi kalau misalkan TBN ini kan dia turun ketika dia setelah netralisir asid ya. Nah, kemudian umumnya kan orang untuk naikin TBN lagi dia top up ya. Nah, ketika dia top up itu, otomatis kan TBN akan naik, viskositas juga otomatis akan jadi lebih baik. Nah, pertanyaannya apakah editif-editif lainnya juga ikut jadi ikut naik juga, atau sebenarnya dengan kita top up itu sebenarnya cuma hanya TBN sama viskositas saja yang naik? Kalau tergantung dari si olinya sendiri itu dia bekal aditifnya itu apa aja. Tapi biasanya kan kalau untuk engine oil itu kan aditif yang dipakai kan aditif anti-wear, anti-rust, deterjen, dispersan. Nah itu otomatis juga kalau dengan adanya top up otomatis juga pasti akan diperbaiki juga. Jadi nilainya juga akan lebih naik juga daripada existing oil yang sebelum di top up gitu. Karena kalau kita ilustrasikan misalnya nilai Ca, aditif kalsium atau aditif magnesium misalnya katakanlah 3.000 ya. 3.000 itu original ketika baru gitu. Kemudian ketika sudah dipakai itu kan dia turun. Jadi misalnya katakanlah dari 1.500 itu. Ketika ada top up dengan oli yang Ca-nya masih 3.000 itu pasti juga akan meningkat, misalnya jadi diperbaiki jadi 2.000 gitu ya. Itu seperti itu. Jadi aditif-aditif yang memang ada di awal itu bakalan akan diperbaiki. Kalau engine itu biasanya ya aditif anti-rust, anti-wear, kemudian deterjensi dan dispersansi. Ada kemungkinan nggak pada saat top up nanti hasil TBN-nya itu akan melebihi dari nilai normal fresh oil-nya? Kalau olinya sama, formulasinya sama, enggak. Tapi kalau formulasinya beda, iya. Kecuali kalau ini Pak, kecuali kalau kondisinya adalah karena evaporasi. Kalau ketika kondisinya karena evaporasi, dia base oilnya akan menguap kan, tapi aditifnya masih ada di situ. Jadi konsentrasi aditifnya semakin besar. Dia bisa jadi lebih besar daripada si aditif di awal konsentrasinya ya, karena kita mengukur aditif itu kan part per million dari keseluruhan ya. Jadi prosentase lah kita mengukurnya kan dengan nilai prosentase dari si base oil-nya itu. Jadi ya bisa terjadi peningkatan dari originalnya. Jadi originalnya 3.000 misalnya, kemudian ada penguapan gitu, penguapannya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi memang ada penurunan aditif, tapi penguapannya lebih signifikan lagi. Konsentrasi di di sistem pelumas itu di existing itu bakalan akan lebih besar daripada originalnya, malah bisa jadi malah 3.100, 3.200 gitu. Kemudian ketika ditambahin lagi dengan top up yang dengan oli yang sama yang 3.000, CA-nya 3.000, dia agak turun lagi dari yang tadi, yang existing tadi, tapi tetap lebih tinggi daripada oli originalnya. Misalnya jadi 3.050 gitu ppm. Itu bisa terjadi, Pak.
Nilai TBN pun jadi bisa ngikut juga. Jadi ketika TBN-nya itu awalnya itu 12, kemudian ketika ada penguapan itu bisa terjadi 14, kemudian ketika ada top up yang 12 itu bisa agak turun lagi dari existing tapi lebih tinggi dari original. Jadi bisa jadi 13 gitu atau 12,5 misalnya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke elemental analysis atau pengujian elemental metal ya, metal elemental. Itu pengujian ini kita ada pengujian wear, metal wear, kemudian metal contamination, dan metal dari aditif. Jadi elemental ini kita bagi jadi 3. Wear, kemudian aditif, kemudian contamination. Jadi kalau wear itu yang semacam iron, kemudian copper, kemudian nikel atau dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk metal unsur atau elemen yang kontaminasi itu misalnya natrium gitu. Kemudian kombinasi antara Si dan Al gitu. Itu bisa dianggap sebagai kontaminasi, metal kontaminasi. Kemudian yang satunya lagi, yang ketiga adalah aditif. Aditif itu misalnya kalsium, magnesium, zinc, sulfur, itu bisa kita anggap sebagai aditif. Pengujiannya memakai ASTM D5185, kita menggunakan ICP atau Indus Coupled Plasma. Ini kita bisa langsung ujikan beberapa metal sekaligus. Biasanya sih ada 22 metal, tapi tergantung dari standar yang kita pakai. Kalau untuk yang pengujian general use oil kita itu ada, kalau nggak salah ada 11 metal atau 9 atau 11 lah ya. Oke, ini kita akan lihat prinsip kerja dari alatnya, dari ICP. Jadi sampel ini kita preparasi dulu dengan pengenceran, dengan pengenceran, kemudian kita pompa. Ini pompanya kita pompa, kita dorong ke sebuah nebulizer. Nebulizer ini fungsinya untuk nyemprotin gitu ya. Jadi membuat si cairan dari sampel ini dikabutkan, disemprot jadi partikel yang lebih kecil berupa aerosol. Kemudian aerosol ini karena ringan dia akan naik ke atas, kemudian dia menyentuh plasma. Plasma ini sangat panas, bisa mencapai 1000 atau 2000 derajat Celcius, itu sangat panas sekali. Kemudian dia akan si unsurnya ini akan ada atom yang tereksitasi. Atom tereksitasi ini dia akan menuju ke namanya diffraction grating. Ini nanti diteruskan ke prisma. Prismanya ini akan memilah-milah unsur-unsur yang ada. Ini misalnya katakanlah kalau merah ini Fe, katakanlah kalau yang kuning ini Cu gitu ya. Kemudian ditangkap oleh yang namanya detektor. Kita pakai CCD detektor. Ini detektor ini akan mengukur intensitas dari masing-masing unsur ini. Jadi misalnya intensitasnya yang merah ini tinggi, ya berarti Fe-nya semakin tinggi. Seperti itu prinsipnya. Ini tadi ini aja deskripsinya saja. Kemudian purpose to check itu untuk kalau wear metal ya, wear metal itu untuk mengetahui seberapa besar sih wear yang terbentuk gitu pada saat pemakaian itu berapa besar. Kemudian juga rating dari atau laju ausannya itu berapa, itu juga bisa diukur juga. Jadi biasanya laju ausan itu akan kita compare dengan dengan jam atau running hours. Jadi ketika ausan dari Fe itu meningkat 50 ppm misalnya, tetapi itu dalam
waktu 250 jam pemakaian, itu tidak akan sama interpretasinya dengan kenaikan laju kenaikan 50 ppm, tapi si olinya itu baru dipakai 50, artinya lebih parah yang baru dipakai sebentar tapi dia sudah wear-nya sudah tinggi. Itu. Kemudian untuk mengetahui kombinasi dari beberapa metal itu bisa diprediksi bisa diinterpretasikan ada sesuatu, misalnya unsur Si dan Al itu biasanya gabungan dari dua unsur ini itu artinya dia ada dirt atau ada debu yang masuk ke di situ, ada kontaminasi dari luar dari debu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah masuknya kontaminasi. Masuknya kontaminasi itu juga bisa dicek dengan metal ini. Biasanya kita kalau misalnya ada kontaminasi dari pendingin, air pendingin itu misalnya dari Na atau misalnya dari air laut garam, itu juga Na juga biasanya tinggi juga karena ada garam. Kemudian addition or depleting additive itu juga bisa diukur. Jadi misalnya aditif barium, aditif kalsium itu juga bisa diukur dengan ICP. Ini general source of metal ya. General source of metal itu metal dari mana saja. Misalnya kalau kita katakan aluminium. Aluminium itu bisa dari wear, bisa dari kontaminan. Tapi nggak pernah aluminium itu sebagai aditif. Jadi dia kalau nggak wear, dia kontaminan. Kalau wear itu biasanya, aluminium itu kalau sebagai wear itu biasanya kalau dia berdiri sendiri, dia besar, nilainya besar dan berdiri sendiri. Tapi kalau dia nilainya besar tapi diimbangi misalnya dengan yang tadi saya sebutkan dengan Si, itu artinya biasanya dari kontaminan, bukan dari wear. Jadi bisa dari dirt atau kontaminasi debu. Gitu ya. Nah ini selanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Kalau copper itu kemungkinannya dari mana, dari wear kah, atau ada kemungkinan dari aditif kah, gitu misalnya. Nah, ini juga bisa disinkronkan dengan dengan speknya, dengan spek dari produsennya. Misalnya, di oli produk ini tuh memang nggak ada ini kok, nggak ada aditif. Misalnya nggak ada aditif barium kok bisa ada. Dia sebagai apa berarti? Artinya dia sebagai kontaminasi gitu. Dari mana ya? Itu nanti baru kita cari. Yaitu kita untuk cari root cause-nya seperti itu. Nah, ini lanjutan saja. Nanti mungkin bisa dibaca lagi sendiri. Ini general limit yang kita pakai, tapi ini secara general saja ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih tepat sih memang bukan pakai kita pakai merujuknya ke OEM-nya masing-masing. Kalau misalnya Bapak punya unit dari katakanlah dari mana ya, kalau kapal ya apa ya? Ya saya lebih familiar dengan alat berat, mungkin ini misalnya dari CAT gitu, Caterpillar gitu, atau dari Komatsu gitu. Komatsu itu mereka ada batasan sendiri. Nah itu bisa kita pakai, bisa dikasihkan ke Petrolab, nanti kita set up batasan sesuai dengan batasan dari original manufaktur. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Tetapi ketika misalnya beberapa customer kan memang tidak punya informasi itu dari manufakturnya, itu nggak punya informasi itu kita bisa pakai general limit yang dari Petrolab. Nah ini kita tadi yang general limit tadi kita ngerujuk ke ASTM D6224 ya. Sebenarnya di ASTM D6224 itu nggak menyebutkan misalnya SI berapa, NA berapa, FE berapa, itu nggak disebutkan ya batasannya, tapi dia menyebutkannya itu guidance-nya. Jadi ketika B itu nilai B itu diambil dari rata-rata sampel yang serupa ya, sampel yang masuknya serupa, dipluskan 2 kali standar deviasi. Kalau untuk yang udah arjen itu dipluskan rata-rata plus 3 kali standar deviasi. Jadi perhitungan statistik lah itu ya. Tapi kita butuh banyak data kalau itu. Minimal, kalau nggak salah minimal 10 data.
dengan unit yang similar, dengan unit yang similar. Oke, kemudian kita masuk ke pengujian selanjutnya yang mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu udah pernah lihat reportnya Petolab, itu ada kolom yang FTIR yang ini yang metodenya pakai metode ASTM E2412 itu pengujiannya adalah dengan fingerprint, ini Fourier Transform Infrared. Singkatannya itu, jadi pakai fingerprint, jadi prinsipnya adalah membandingkan antara standar referensi dengan si sampelnya. Katakanlah ini yang hitam ini, yang paling bawah ini adalah new oil-nya sebagai referensi. Jadi ketika ada kenaikan dari sampel, misalnya di sini ya, kenaikan di sini tinggi, absorbensinya tinggi, itu artinya di sini tuh ada sesuatu. Misalnya di wave number ini, katakanlah ini di wave number ini adalah hasil varnish atau hasil oksidasi gitu. Ini berarti ketika dibandingkan ini ya berarti oksidasinya dia tinggi. Jadi kenapa kita butuh paling tepat adalah kalau kita pakai new oil yang sebenarnya. Misalnya Bapak punya Gardenia 40. Gardenia 40 ya memang sebaiknya Bapak kirim sampel ke kami juga Gardenia 40. Supaya kita sesuai referensi dengan sampelnya itu sesuai. Kalau nggak sesuai, akibatnya apa? Akibatnya pengujiannya ini jadi kurang akurat pengujiannya. Ketika pakai referensi yang tidak sesuai. Tapi kalau kita sih kalau untuk yang CSB kayaknya udah punya semua ya, Rimola X itu, kemudian Gardenia. Cuman ini kalau kita lihat biasanya mungkin bisa jadi ada beberapa perubahan sedikit lah mungkin dari formulasi di pabrik itu paling bagus memang dikirimkannya ke kami gitu. Misalnya Bapak punya sampel yang selalu masuk itu ada 5 jenis sampel, misalnya Gardenia, Rimola X, kemudian Omala misalnya. Itu Bapak kirimkan lagi ke kami setiap 6 bulan sekali. Jadi kita akan perbarui dari si referensi ini. Karena bisa jadi ada perubahan formulasi walaupun nggak terlalu signifikan gitu misalnya. Tapi secara overall sih biasanya sih hampir sama ya. Kalau nama olinya sama, misalnya Rimola X 1540 gitu ya, itu biasanya sama. Kalau ada beda satu huruf aja, misalnya Rimola MC atau apa gitu, itu pasti juga akan harusnya pakai yang benar-benar sesuai gitu ya. Walaupun sama-sama Rimola, tapi Rimola kan banyak banget kan jenisnya. Oke, kemudian tadi ya, purpose to check-nya, FTIR ini untuk memonitor additive depletion juga bisa, tapi bukan dalam satuan prosentase atau bukan dalam satuan ppm gitu. Ini satuannya absorbensi. Jadi memang kalau misalnya berapa besar sih aditifnya gitu, kita nggak bisa melihat itu dari pengujian FTIR. Melihatnya dari pengujian tadi elemental analysis gitu. Tapi paling tidak ini sebagai screening bahwa ini ada peningkatan yang di aditif ZDDP misalnya atau aditif antioksidannya itu ada peningkatan, itu bisa dilihat dari sini. Tapi hanya dalam bentuk absorbensi saja. Dan itu juga harus dibandingkan dengan new oil-nya. Oke. Kemudian kontaminasi build up. Water, soot, antifreeze, fuel itu bisa dimonitor dengan infrared, tapi memang dalam bentuk absorbensi. Water dan fuel ini meskipun di report kita dicantumkan dalam bentuk persen, tapi itu persentase yang bukan nilai real, karena dia penghitungannya itu dibandingkan dengan new oil-nya. Jadi new oil itu kita anggap 0%. Walaupun misalnya new oil-nya sendiri water-nya sudah 0,05% misalnya. Itu atau sekitar 500 ppm ya. Ya 500 ppm itu kan sebenarnya sangat kecil ya. Cukup kecil lah untuk misalnya untuk polikapal itu cukup kecil 500 ppm.
0,05 gitu. Tapi itu adalah suatu nilai gitu. Jadi hanya tapi itu kita anggap kalau di New Oil sebagai referensinya itu kita anggap 0. Gitu. Jadi memang jadinya dia tidak begitu tidak menunjukkan angka real, jadi semi kuantitatif. Jadi bukan aktual angka kandungan yang terkandung di situ, misalnya water 0,2% itu kalau pakai metode ASTM E2412 ini FTIR itu artinya bukan water aktual, itu water perbandingan dengan reference atau New Oil-nya. Fuel pun juga demikian, perbandingan juga. Tapi kalau soot itu kita pakai satuan absorbensi, berapa sih absorbensinya. Kemudian kalau misalnya dari untuk monitoring base stock degradation itu bisa kita lihat dari peningkatan oksidasi, kemudian nitrasi dan sulfasi. Wah, kayaknya ini saya waktunya nggak apa-apa ya, lanjut dulu ya Mbak Dia ya. Iya Mbak, mau mengingatkan waktunya mungkin sekitar 2 menit lagi ya Mbak ya. Aduh, kayaknya nggak cukup nih. Masih cukup banyak sih. Oke, lanjut aja ya, mungkin ya nggak apa-apa ya. Gimana? Oke, ya lanjut aja. Nah, lanjut aja ya. Mas Ruli ya, saya lanjut ya Mas Ruli ya. Oke Mbak. Oke, sip. Oke. Bu Hendri. Iya Pak. Sebelum lanjut saya mau tanya lagi ini mengenai yang FTIR untuk desktop degradasi ya. Ini pengamatan saya ini semenjak customer juga mungkin gunain biodiesel ya, B20 atau sekarang B30. Itu di hasil sampelnya sendiri itu yang saya terima dari Petrolab, kadang oksidasinya itu tinggi, memang kan relate-nya dengan viskositas ya. Itu apakah memang peningkatan dari oksidasi, nitration sama sulfation ini ada salah satunya ada pengaruhnya juga dari penggunaan biodiesel ya. Gitu. Iya. Biodiesel ini kan dia punya punya kandungan ester ya Pak ya, dan ester ini dia juga bisa menyebabkan dia bisa teroksidasi gitu. Ester ini sifatnya juga bisa asam, bisa menjadi asam, kemudian bisa teroksidasi juga. Jadi ester ini yang menyebabkan dia oksidasinya itu semakin naik. Jadi seakan-akan dia rusak di olinya, padahal dia memang ada kontaminasinya itu dari penyebabnya adalah kontaminasi dari biodieselnya sendiri. Jadi memang oksidasi bisa semakin tinggi, tapi terkadang si viskositas terkadang nggak, kalau kita amati kadang-kadang viskositas nggak terlalu turun cukup signifikan. Kadang cuma oksidasi aja yang tinggi. Dan juga kita juga beberapa kali monitor itu fuel dilution-nya juga nggak terlalu tinggi juga, paling mungkin sekitar 1% gitu. Itu kadang-kadang terlihat seperti itu. Jadi sebenarnya Petrolab sendiri pun kita masih develop metode untuk melihat kandungan ester atau kandungan FAME atau kandungan biodiesel yang ada di used oil. Itu kita masih develop sih. Kita sudah ada data-datanya sebenarnya, data yang bisa kita pakai untuk pengujian kontaminasi fuel, kontaminasi FAME lah ya, kontaminasi FAME atau biodiesel dalam oli ini. Tapi kita masih belum bisa keluarkan, belum bisa kita keluarkan di paket analisa karena memang ini belum kita verifikasi. Tapi memang secara teoretik memang karena dia punya ester gitu, dia bisa meningkatkan oksidasi. Gitu. Oke, kita lanjut untuk untuk di spektrum FTIR-nya tampilannya ya mirip-mirip seperti inilah ya. Seperti ini, dia punya misalnya water punya spesifik di area 3.000, sekitar 3.300 sampai 3.400 misalnya. Di sini areanya water, antioksidan di sebelah sini. Kemudian soot di sekitar 1.800 sekian gitu ya. Nitrasi sekian. Sulfasi, glikol, kalau glikol ada beberapa area
Kemudian kalau fuel pun juga ada beberapa area sebenarnya. Jadi kalau fuel itu memang agak sulit untuk apa namanya dilihat pakai metode FTIR ini. Jadi metode FTIR ini sebenarnya cuma hanya screening, oh ini ada peningkatan gitu. Tapi tidak bisa men-screening, tidak bisa menghitung nilai exact-nya berapa, nilai prosentasenya berapa. Itu pasti akan ngaconya jauh sekali. Kalau water karena dia cuma sekitar sini areanya, dia masih agak ngaco tapi nggak terlalu sengaco si fuel, karena fuel ini titiknya di beberapa titik. Ini sebenarnya ini kalau di sini dilihatnya satu tapi sebenarnya ada beberapa titik area gitu ya. Kalau water di sini dia areanya bisa kita tarik di sini. Ketika misalnya si new oil-nya di sini, ini kita bisa lihat deltanya kenaikan ini berapa. Itu bisa kita ukur. Memang bukan nilai yang pasti gitu, tapi masih agak lebih mendekati daripada nilai fuel. Kalau fuel bisa jadi di FTIR kedeteknya 6%, bisa jadi kita destilasi cuman sekitar 2% atau 3%. Atau kadang-kadang pernah terjadi fuel-nya itu kelihatan di FTIR itu sekitar 20%, tapi pada saat didestilasi hanya sekitar 3%. Ya memang tinggi juga, tapi nggak setinggi, perbandingannya sangat jauh lah gitu. Perbandingannya nggak bisa diekuivalenkan, nggak linear soalnya. Oke. Ini basic teorinya adalah seperti ini. Jadi sampel itu akan dikenai oleh sinar IR, kemudian sinar IR nanti akan si molekul-molekul dari sampel ini nanti akan bergetar, dia beresonansi gitu, gugus fungsionalnya ini akan beresonansi sehingga nanti akan akan terserap oleh si detektornya gitu, terbaca itu intensitasnya berapa sih gitu. Jadi semakin besar nilai absorbansinya, artinya itu semakin tinggi nilainya. Oke, ini common spectral area-nya aja ya. Ini oksidasi itu kalau di mineral itu di sekitar 1750, kalau ester itu 3400, 3500 gitu ya. Sulfasi di 1150. Water itu kalau mineral itu di sekitar 340, tapi kalau dia pakai pakai oli sintetik organic ester misalnya dia di 3625 gitu. Ini juga untuk oli-oli sintetik itu kalau water juga atau oli misalnya sintetik glikol lah, katakanlah sintetik glikol, itu kelihatannya memang bisa jadi terlihat ada airnya, padahal itu bukan air, bukan kontaminasi air, tetapi itu memang dari base oil-nya sendiri, dari glikol. Jadi informasi mengenai nama oli itu kita perlukan supaya supaya kita interpretasinya juga tepat. Misalnya kalau ada customer mengirimkan oli glikol gitu ya, oli sintetik glikol. Kemudian kita mendeteksi FTIR-nya ini airnya tinggi karena dia di 3400 tinggi. Kita anggap ini sebagai mineral gitu ya. Kita anggap ini sebagai oli biasa, kok tinggi sekali ini gitu. Berarti ini ada kontaminasi. Padahal itu bukan kontaminasi, itu dari glikolnya sendiri gitu. Jadi memang informasi-informasi tambahan itu kita perlukan untuk interpretasi yang lebih tepat. Oke, kita bahas tentang SUT. Ya, SUT ini tadi dari pembakaran nggak sempurna, kemudian masuk ke sistem pelumasan, jadi dia menyebabkan hitam ya. Jadi hitam ini sebenarnya dari kerja aditif dispersansi dan distergensi juga yang melarutkan si SUT yang hitam ini supaya dia larut di dalam oli sehingga olinya jadi berwarna hitam. Tapi ini justru nggak apa-apa, justru bagus saja karena dia jadi partikel-partikel SUT-nya itu nggak menggumpal. Karena kalau menggumpal dia lebih berbahaya. Tetapi SUT juga harus ada batasannya juga. Jadi eksesif SUT itu juga harus dimonitor juga. Karena dia juga bisa menempel lama-lama kan kalau daya toleransi aditifnya itu udah
dia udah menyerah lah gitu ya, udah give up gitu, itu pasti akan terjadi penumpukan partikel juga artinya. Henry, Yes. maaf. Iya silakan Mbak Dia. Mbak, maaf Mbak, kira-kira masih berapa slide lagi? Masih cukup banyak, ini ada 10 slide lagi, 10 lah. 10 lagi ya Mbak ya. Minta tolong dipercepat boleh Mbak? Oke, boleh. Oke. Gak apa-apa, diberesin aja Mbak Henry. Mungkin nanti dari saya, karena beberapa juga udah ini ya, udah nyambung ya tadi ya, udah sedikit disampaikan ya. Nanti saya melengkapi aja nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa sesi next session juga nggak apa-apa kan Mas Ruli ya? Ya boleh, sama Mbak Dia nanti biar di ini. Oke. Diatur. Begitu Mbak Dia. Saya lanjut ya. Saya udah dapat izin dari Mas Ruli. Soalnya kemarin Pak Yugi kan sempat info Mbak, kalau bisa jangan sebelum jam 12. Kalau bisa sebelum jam 12 ya, oke. Ya. Kalau sebelum jam 12 bisa. Oke. Kita lanjut oxidation product atau produk hasil oksidasi ya. Itu di area sini 1.700-an, sekitar 1.700. Dia dari karboksilat, asam karboksilat, dari garam karboksilat, keton gitu, ester gitu kan. Tadi saya sebutkan soal biodiesel itu ester itu juga bisa menyebabkan Oke, si oxidation produk ini juga lama-lama juga berbahaya juga karena dia bisa menyebabkan sludge atau atau varnish. Nah, ini NOx atau nitrasi gitu, nitrogen oxidation product atau nitrasi atau produk hasil oksidasi nitrasi itu kita sebutkan dengan NOx, X itu bisa NO2, bisa NO3 gitu ya. Itu terjadi adanya reaksi antara nitrogen yang ada di atmosfer dengan oksigen. Jadi di dalam satu kondisi tertentu, dalam satu kondisi panas, N2 ini, nitrogen ini akan bereaksi dengan oksigen. Jadi membentuk NOx, NO2, kemudian juga nanti selanjutnya akan membentuk NO3, dan ini sifat NO3 ini bersifat asam. Jadi dia lama-lama juga cenderung menyebabkan THN-nya juga bisa meningkat. Oke, SOX atau sulfur oxidation product itu kalau tadi dari nitrogen, kalau ini dari sulfur. Sulfurnya dari mana? Biasanya sulfur itu dari aditif atau dari base oil-nya sendiri. Atau bisa jadi dari kontaminasi dari fuel. Gitu. Jadi ada beberapa faktor S-nya itu atau sulfurnya itu dari mana? Bisa dari aditif, bisa dari base oil, bisa dari kontaminasi dari fuel yang sulfurnya tinggi. Kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Kalau di sulfasi ini biasanya malah justru ketika temperaturnya itu lebih rendah daripada temperatur operasi normal. Itu karena asidnya itu akan terkondensasi gitu ya. Kalau terkondensasi dia kan berbentuknya jadi fase cair ya. Kondens gitu, fase cair. Dia jatuh ke pelumas gitu ya. Dia jatuh ke pelumas dan kemudian dia akan malah ready untuk bereaksi gitu. Jadi karena ada kontak dengan air, jadi dia malah bereaksi. Jadi mempercepat proses sulfur oxidation atau pembentukan SOX. Dan ini juga bisa menyebabkan increased viscosity, pembentukan varnish atau sludge. Nah, ini view dilution tadi juga sudah saya singgung. Ini sebenarnya ada beberapa peak ya. Bukan dari satu area saja, ada beberapa peak. Ini malah lompat peaknya dari sini kemudian di sini gitu. Ini yang menyebabkan penghitungan view dilution dengan memakai FTIR ini hanya secara kualitatif saja atau semi kuantitatif lah kalau misalnya kita mau tampilkan angka, tetapi bukan aktual nilai aktual secara
kuantifikasi gitu ya. Secara angka itu bukan nilai aktual. Kalau aktualnya secara angka bisa kita cek dengan destilasi. Gitu. Makanya pada saat pengujian itu kalau screening pakai FTR-nya itu sudah kita anggap sebagai nggak ada VO-nya, itu kita nggak akan lanjutkan ke VO dilution by destilasi gitu. Tapi kalau misalnya ada indikasi VO dilution pada saat screening di FTR, maka kita akan lanjutkan dengan VO destilasi. Biasanya di kolom others analysis di kolom bawah biasanya ditulisnya. Ini basic kita masuk ke water content. Water content ini adalah kontaminasi yang cukup berbahaya juga. Dia menyebabkan asam, dia juga bisa menyebabkan korosif juga. Dia bisa menyebabkan erosi erosi metal yang diakibatkan diakibatkan oleh kavitasi, fibrous cavitation. Kemudian juga bisa menyebabkan yang paling kelihatan ya, wear yang disebabkan oleh loss of oil film. Jadi lapisan olinya itu berkurang karena adanya si air. Nah, pengujiannya ada 3. Pengujian pertama itu biasanya screening yang paling kanan dengan FTR yang tadi saya sebutkan. Unitnya absorbansi ya, walaupun misalnya ditulis presentasinya hanya presentasi bukan nilai aktual, jadi perbandingan antara new oil dan sampelnya saja. Kemudian water content by distillation itu pakai SMD 95, itu metodenya pakai metode prinsip kerjanya itu dengan melihat boiling point-nya. Jadi sampel kita uapkan, kemudian kita jerap di water trap. Nanti di sini berapa waternya kita hitung. Dan ini bisa mendeteksi minimum deteksi adalah 0,05%. Kalau yang lebih kecil lagi bisa mendeteksi pakai metode Carl-Fisher yang ada di sampingnya lagi. Carl-Fisher pakai STMD 6304 ya. 6304. Ini bisa mendeteksi water di 10 ppm. Paling kecil 10 ppm. Tapi juga Carl-Fisher ini juga nggak selalu bagus juga. Jadi ketika waternya itu juga tinggi, lebih dari 2.500 ppm lah ya, lebih dari 2.500 ppm itu jadi nggak signifikan lagi pakai ini. Karena errornya lebih tinggi. Jadi ketika lebih dari itu, kita pakainya destilasi. Tapi ketika dia kurang dari 500 ppm, bagusnya pakai Carl-Fisher. Cuman memang pengujian ini lebih mahal karena dia memakai reagen yang cukup mahal juga. Walaupun ada keunggulannya, lebih cepat. Analisanya lebih cepat daripada destilasi. Nah, ini state of water ini bisa kita bisa kategorikan ada 3 ya. Yang pertama dissolved water, itu water yang terlarut di dalam oli, itu nggak terlalu kelihatan karena biasanya juga jernih pun tetap ada air dissolve-nya meskipun cuma misalnya 50 ppm, 100 ppm gitu ya. Kemudian yang kedua ada free water, itu bisa terlihat biasanya terpisah gitu, terpisah antara air dan oli, jadi air di bawah, oli di atas karena dia berat jenisnya lebih tinggi airnya. Kemudian emulsified water atau water yang teremosi itu biasanya berbentuk susu atau hazy atau cloudy gitu ya. Cloudy. Oke, efek dari dari water content ini dia otomatis dia pasti akan menyebabkan pembentukan ras ya. Ras itu kalau kita sebut ras atau karat itu biasanya terjadinya di metal Fe, tapi kalau kita sebut korosif itu atau corrosion itu biasanya untuk metal-metal yellow metal seperti copper itu kita biasanya nyebutnya korosi. Kalau di Fe itu biasanya atau di besi itu biasanya kita sebutnya ras atau karat. Itu dua-duanya korosi maupun ras itu bisa diakibatkan oleh kontaminasi water. Karena dia biasanya
mengkatalis atau menyebabkan percepatan oksidasi. Kemudian juga di unit-unit tertentu yang unitnya itu nggak circulate, settle gitu ya, atau pada saat penyimpanan gitu, itu bisa menyebabkan biological formation atau pembentukan mikroorganisme gitu ya. Nah, ini analisa tambahan sebenarnya ini kita masukkan ke dalam paket itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Ini kenapa kita tambahkan ini ke paket, tapi saya kurang tahu apakah CSB, saya lupa CSB masuk apa enggak ya ini ya, PECI ini. Karena PECI ini sebenarnya juga agak tricky. Tricky-nya di mana? Tricky-nya dia harus harus dari sampelnya itu harus dari pengambilan sampel yang benar. Jadi karena apa? Ketika pengambilan sampel yang nggak benar, PECI ini akan sangat akan sangat terganggu. Jadi ketika misalnya kita ngambil dari drain gitu ya, kemudian mesin udah dimatikan udah lama ya, pasti di bawah itu pasti metal-metal, partikel metal itu akan settle di bawah, kemudian pada saat diambil dia pasti akan keambil banyak, jadi PECI-nya kelihatan tinggi, padahal sebenarnya itu kesalahan pengambilan sampel saja. Gitu. Tapi ketika misalnya katakanlah si pengambilan sampelnya ini tuh memang sudah dengan prosedur yang baik, sudah sesuai lah dengan SOP pengambilan sampel, titik sampelnya pun juga tepat gitu ya, itu akan sangat membantu untuk monitoring. Karena apa? Dia bisa dikombinasikan dengan FA by ICP tadi untuk melihat partikel-partikel yang lebih besar kalau ini. Jadi karena ini kita melihat massa ya, lihat massa partikel FA gitu, itu jadi yang terhitung mostly adalah partikel-partikel yang besar, yang lebih besar daripada yang bisa dideteksi oleh ICP. Gitu. Jadi karena memang dulu ada kejadian ICP-nya itu kecil, sangat kecil, tapi kok terjadi misalnya ada patah atau terjadi fatigue atau patah gitu ya. Itu kok nggak terdeteksi oleh oleh FA by elemental analysis ICP gitu. Karena memang partikelnya itu besar, karena yang bisa dideteksi dengan ICP itu partikel FA yang ukurannya kurang dari 5 mikron. Nah, itu pada saat diuji pakai PECI itu ribuan ternyata. Pada saat dilihat, wah partikelnya besar-besar memang gitu. Itu partikel fatigue, bukan partikel wear, bukan partikel ausan. Nah, itu kenapa kita kita sarankan untuk penambahan particle quantification index. Oke, ini prinsipnya adalah dengan magnetometer ya. Jadi ditarik si sampelnya ini. Nah, ini pengujiannya pakai botol 100 ml dan sampelnya minimum itu 40 ml gitu ya. 40 ml minimum, ini kalau sesuai dengan rekomendasi ASTM di 8184 ini 40 ml. Kemudian nanti diukur pakai magnetometer ini. Oke, ini alarm manajemennya. Ya, kalau berdasarkan ASTM di 8184 ini, untuk engine itu batasannya di 15 sampai 20 ya. Untuk batasan B-nya, untuk batasan C-nya atau argennya itu di 20 ke atas. Oke. Oke, ini kayaknya saya terakhir ini slide-nya. Nah ini hubungan antara PECI index dengan FA elemental analysis. Jadi ketika FA by ICP itu kecil, kemudian PECI index yang kecil, berarti itu normal wear profile. Jadi kondisinya normal, kondisi ausannya normal gitu. Jadi cuman ada few wear partikelnya kecil dan sedikit gitu ya. Kemudian ketika FA-nya itu high atau tinggi, kemudian PECI-nya itu low atau medium gitu. Berarti di situ ada lots of small particles. Jadi ada banyak partikel yang kecil atau mungkin sedikit partikel atau tidak ada partikel besar gitu. Itu bisa disimbolkan adanya akselerasi wear gitu. Atau dirt entry yang abnormal. Kalau dia FA by ICP-nya low kemudian PECI index-nya high, itu artinya biasanya ada fatigue yang tadi saya ceritakan tadi. Kemudian ketika dua-duanya high, itu ada
partikel dari macam-macam ukuran, dari yang besar maupun yang kecil, dan dan itu bisa diartikan ada serious wear, gitu. Serious wear karena dua-duanya ada, yang wear yang kecil maupun wear yang besar ada, dan dua-duanya tinggi. Oke. Saya rasa itu dulu cukup.